Halo kawan-kawan, balik lagi di Haristalk. Setelah sebelumnya, Wukong yang berbuat ulah di kayangan disegel di Gunung Lima Jari oleh Sang Buddha, kini fokus film ini menceritakan perjalanan Biksu Tong bersama rombongannya ke barat demi mendapatkan kitab suci. Tanpa basa-basi lagi, tonton sampai habis dan jangan di skip. Dan ini adalah alur cerita film The Monkey King 2. Film ini diawali dengan Biksu Tong yang sedang mengembara untuk mencari kitab suci ke barat bersama dengan dua pengawalnya. Namun dalam sebuah perjalanan pastilah tidak mudah. Ketika itu mereka malah dikejar oleh seekor macan putih. Biksu Tong dan dua pengawalnya mencoba untuk lari dari kejaran macan putih tersebut, yang pada akhirnya membawa mereka ke Gunung Lima Jari, yang kita ketahui sebelumnya tempat Wukong disegel. Merasa terpojok, kedua pengawal Biksu Tong malah lari meninggalkannya sendirian. Biksu Tong yang ketakutan mencoba untuk bernegosiasi dengan macan tersebut. Namun macan tersebut malah ingin menerkamnya. Melihat akan hal itu, tanpa pikir panjang, Biksu Tong langsung lari ke dalam gua yang terdapat di bawah kaki Gunung Lima Jari. Di dalam gua, dia malah menemukan siluman kera yang sedang tertimpa bebatuan. Dan tentu saja itu adalah Sun Wukong. Wukong kemudian meminta Biksu Tong untuk melepas kain mantra penyegel yang ada di dekatnya. Awalnya ia menolak, namun Wukong meyakinkan bahwa ia bisa menyelamatkan Biksu Tong dari kejaran macan putih apabila ia mencabut segel tersebut. Biksu Tong yang merasa terdesak lalu melepas segel itu, dan seketika gunung yang menyegel Wukong kemudian menjadi hancur. Dan kini ia pun bebas. Setelah bebas, Wukong kemudian mengalahkan macan putih tadi menggunakan tongkat saktinya dengan sangat mudah. Setelah berhasil mengalahkan macan putih, ia kemudian mendekati Biksu Tong dan bertanya, apakah dia adalah orang yang Dewi Kuan Im perintahkan untuk dikawal dalam perjalanan mencari kitab suci ke barat. Namun Biksu Tong menjawab bahwa mungkin Wukong keliru dan dia bukanlah orang yang dimaksud, dan ia tidak perlu untuk dikawal. Mendengar hal itu, Wukong pun merasa senang kemudian pergi meninggalkan Biksu Tong. Namun tiba-tiba dari tas milik Biksu Tong keluar gelang emas yang kemudian menempel ke kepala Sun Wukong. Hal itu membuat ia kembali lagi ke Biksu Tong agar dibukakan gelang emas tersebut. Tetapi ketika Biksu Tong yang akan membacakan mantra yang ada di gelang emas tersebut, Wukong malah merasa kesakitan. Ia pun meminta Biksu Tong untuk berhenti membacakan mantra itu. Hal ini pun membuat Wukong marah, maka mereka pun berdebat di tepi danau. Tapi tiba-tiba muncul Sang Dewi Kuan Im yang mengatakan bahwa Biksu Tong akan menjadi gurunya, dan Wukong harus melindunginya serta menghormatinya. Sang Dewi juga mengatakan bahwa gelang emas itu akan bisa dilepas setelah mereka berhasil mendapatkan kitab suci yang ada di barat. Mendengar hal itu, dengan ceroboh Wukong langsung pergi menggunakan kekuatannya untuk mengambil kitab suci tersebut. Namun anehnya, ia malah kembali ke tempat di mana Biksu Tong berada. Biksu Tong pun menjelaskan bahwa setiap penderitaan dalam perjalanan menuju ke barat telah ditakdirkan, dan setiap langkah adalah sebuah latihan spiritual. Tak lama setelah itu muncul seekor naga air yang kemudian menyantap kuda milik Biksu Tong. Tahu akan hal itu, Wukong langsung berusaha untuk mengalahkan naga tersebut, dan bisa kita tebak dengan sangat mudah ia dapat mengalahkan naga air itu. Dengan kekuatan miliknya, ia lalu mengubah naga air tadi menjadi kuda putih. Dan perjalanan mereka pun dimulai. Di adegan berikutnya, ketika mereka melanjutkan perjalanan di sebuah tempat, mereka menemukan seorang pemuda yang sedang mengejar para wanita. Wukong yang merasa curiga kemudian menggunakan mata api kebenarannya dan melihat bahwa pemuda tersebut adalah siluman babi yang bernama Patkai yang sedang menyamar. Ia kemudian memukulnya dan seketika pemuda tersebut berubah kepada wujud aslinya. Tahu akan hal itu, Patkai kemudian memanggil Wuqing. Pertarungan antara mereka tak bisa terelakkan. Tapi pada akhirnya mereka dapat dikalahkan oleh Sun Wukong.
Mereka berdua pun menjelaskan bahwa mereka dulu adalah dewa, namun karena membuat sebuah kesalahan, pada akhirnya mereka diturunkan ke bumi. Dan saat ini mereka sedang menunggu seorang biksu yang akan mengambil kitab suci di barat. Mereka juga ditugaskan oleh Dewi Kwan Im untuk melindungi biksu tersebut sampai mendapatkan kitab suci agar mereka bisa kembali menjadi dewa. Beruntung secara kebetulan biksu tersebut adalah Biksu Tong. Mereka berempat kemudian melanjutkan perjalanan dan tibalah mereka ke sebuah hutan yang penuh dengan kabut. Ketika suasana sudah hampir malam, Biksu Tong kemudian menyuruh Wuching untuk mencari tempat beristirahat. Tak jauh dari tempat itu, mereka menemukan sebuah rumah. Tanpa pikir panjang, mereka kemudian pergi ke rumah tersebut. Ketika Pat Kai yang terlebih dahulu masuk ke rumah, ia menemukan seorang nenek dan dua putrinya, yang tentunya adalah rencana siluman tengkorak putih dan anak buahnya yang sedang menyamar. Nenek itu pun merasa ketakutan karena melihat wujud Pat Kai. Di sana Biksu Tong langsung menjelaskan bahwa mereka adalah rombongan yang sedang melakukan perjalanan untuk mencari kitab suci. Namun saat itu Wukong sudah merasa curiga dan langsung menggunakan mata api kebenaran, tapi tampaknya siluman yang menyamar ini juga sudah tahu. Ia kemudian menghempaskan kainnya yang membuat penglihatan api kebenaran Wukong menjadi tidak bisa digunakan karena terganggu oleh debu. Setelah itu mereka diajak untuk masuk ke rumah. Di dalam rumah tersebut terdapat dua anak yang sangat cantik. Hal itu membuat Pat Kai tertarik, kemudian meminta izin untuk mendekati anaknya. Melihat hal itu, tak tinggal diam, Biksu Tong kemudian menyuruh Wuching untuk mengawasi Pat Kai. Terlihat juga di sana Wukong masih mencoba untuk membersihkan matanya dari debu, agar bisa menggunakan mata api kebenaran. Sang nenek kemudian memberi saran kepada Wukong untuk pergi ke sungai yang ada di dekat rumahnya untuk membasuh matanya. Sebelum Wukong pergi, ia memberikan sebuah lingkaran anti siluman kepada gurunya dan mengatakan agar tidak keluar dari lingkaran yang ia buat. Benar saja, ketika siluman tersebut berusaha untuk menyentuhnya, dengan cepat lingkaran itu menghalanginya. Tahu akan hal itu, sang nenek kemudian mulai bercerita tentang masa lalunya yang kelam. Cerita itu membuat Biksu Tong merasa kasihan dan mulai mendekatinya, sehingga ia lupa bahwa ia telah keluar dari lingkaran mantra yang dibuat oleh Wukong. Di lain pihak, Wukong yang menyadari hal itu kemudian berusaha untuk membuka mata api kebenaran dengan cara membakar kedua matanya. Dan hal itu pun berhasil. Sekarang ia dapat menggunakan mata api kebenaran. Kembali ke rumah, tampak siluman tersebut dengan perlahan namun pasti mulai melakukan aksinya. Beruntung belum sempat siluman tersebut menyentuh Biksu Tong, tiba-tiba Wukong datang dan mengatakan bahwa ia adalah siluman. Siluman itu pun berpura-pura pingsan kemudian berusaha untuk melarikan diri. Wukong yang sudah tahu semuanya lalu mengejar siluman yang keluar dari nenek tadi. Terjadilah pertarungan antara mereka. Namun di tengah pertarungan, siluman tengkorak putih itu kembali melarikan diri. Dalam pengejarannya, Wukong melihat anak buahnya, yaitu siluman ular yang hendak menyerang Pat Kai. Tanpa ragu, Wukong lalu langsung membunuhnya. Begitu juga dengan siluman kelelawar yang saat itu hendak menyerang Wuching. Hal tersebut pun dilihat oleh Pat Kai dan Wuching. Sementara itu, siluman tengkorak putih kembali ke tubuh sang nenek, yang kemudian mengambil kesempatan untuk menyerang Biksu Tong. Beruntung Wukong dengan tepat waktu segera datang, kemudian menghajar siluman tengkorak putih hingga terlempar. Biksu Tong yang tidak tahu apapun merasa terkejut melihat kejadian itu. Begitu juga dengan Pat Kai dan Wuching yang baru datang. Mereka lalu mengatakan bahwa Wukong telah membunuh kedua anak si nenek. Kejadian tersebut membuat Biksu Tong marah kepadanya. Wukong pun berusaha menjelaskan bahwa sebenarnya ketiga orang tersebut merupakan siluman yang ingin menyerangnya. Namun Biksu Tong yang tidak mengetahui tetap saja menyalahkan Wukong dan menghukumnya dengan membacakan mantra yang membuat Wukong kesakitan hingga membuatnya pingsan. Pada malam harinya di sebuah tebing tampak Wukong yang sedang menyendiri. Tak lama setelah itu, Biksu Tong datang untuk menghampirinya, kemudian menjelaskan bahwa ia tidak punya pilihan lain, karena mereka sama-sama mempercayai apa yang terlihat di mata mereka. Gurunya juga mengatakan bahwa ia juga merasakan penderitaan yang sama yang dirasakan Wukong ketika mantra itu dibacakan. Singkat cerita, mendengar penjelasan dari gurunya, akhirnya Wukong mulai baikan. Sehingga keesokan harinya mereka melanjutkan lagi perjalanan menuju ke barat. Di scene selanjutnya sampailah mereka ke sebuah negeri yang di dalamnya dipimpin oleh seorang raja. Mereka pun disambut dengan ramah oleh orang-orang di istana. Pada malam acara pesta perayaan, saat itu Biksu Tong bertanya mengenai lukisan yang terdapat di belakang singgasana sang raja. Sang raja kemudian menjelaskan bahwa dulu kerajaan Awan hidup dengan makmur. Namun semenjak siluman tengkorak putih datang, ia kemudian banyak menculik anak-anak untuk dimakan agar bisa membuatnya menjadi abadi.
Raja tersebut pun memohon kepada Biksu Tong agar bersedia membantu untuk mengusir siluman tersebut dari kerajaannya. Namun hal tak terduga pun terjadi di mana siluman tengkorak putih tiba-tiba muncul di sana. Kemudian langsung menyerang para pengawal yang ada. Ia lalu mengajak Wukong untuk berbincang di luar. Dan sampailah mereka ke sebuah ruangan. Di sana siluman tengkorak putih pun mengajak Wukong agar saling membantu, di mana ia akan melepaskan gelang yang ada di kepala Wukong dengan cara memakan Biksu Tong, sehingga tidak ada lagi yang akan membacakan mantra untuknya. Dia juga berusaha mempengaruhi Wukong dengan perumpamaan persembahan topeng monyet, di mana ketika monyet tersebut melakukan kesalahan, maka ia akan mendapat hukuman. Setelah itu, ia menyuruh Wukong agar Biksu Tong menemuinya pada malam hari sendirian. Beralih ke adegan selanjutnya, tepatnya di penjara bawah tanah, di mana terlihat di sana begitu banyak anak kecil yang diambil darahnya yang kemudian dipersembahkan kepada sang raja. Ternyata raja tersebut telah terkena kutukan, dan kutukan itu akan menghilang jika ia meminum darah dari anak-anak. Ketika pulang, Biksu Tong meminta Wukong untuk menjelaskan apa yang dibicarakan oleh siluman tengkorak putih. Ia pun mengatakan bahwa Biksu Tong bisa memberikan pencerahan kepada siluman tengkorak putih pada malam hari ini di suatu tempat, namun ia harus pergi sendirian. Tentu saja gurunya bersedia melakukan hal itu, dan benar saja siluman tengkorak putih pun datang untuk menemuinya. Namun hal aneh terjadi di mana ada yang menyamar menjadi Biksu Tong dan mengatakan bahwa itu adalah Wukong yang sedang menyamar. Tentu saja hal itu membuat siluman tengkorak putih marah, kemudian menyerang mereka. Untung saja Wukong berhasil menahan serangan tersebut. Wuching dan Patkai pun datang untuk membantu. Pertarungan tak bisa terhindarkan lagi. Tampak juga di sana datang anak buah siluman tengkorak putih untuk membantunya. Untungnya Patkai dan Wuching berhasil mengalahkan para anak buah dari siluman tengkorak putih. Di tengah keributan secara tidak sadar, Biksu Tong yang saat itu lengah malah diseret oleh seseorang. Wukong yang merasa curiga kemudian mencari tahu keberadaan gurunya. Dan sampailah gurunya di penjara bawah tanah tempat anak-anak dikurung. Di sana sang raja pun menjelaskan bahwa kutukannya dapat hilang jika ia dapat memakan Biksu Tong. Beruntung saat itu Sun Wukong datang tepat waktu. Ia berhasil menghalangi sang raja untuk membunuh gurunya. Berkat bantuan dari Biksu Tong dan murid-muridnya, akhirnya anak-anak yang dikurung berhasil dibebaskan. Setelah kejadian itu, mereka pun meninggalkan kerajaan tersebut. Di tengah perjalanan ketika hendak keluar dari negeri itu, rombongan Biksu Tong mendapat banyak hadiah dari orang-orang di sana. Sebagai tanda terima kasih telah menyelamatkan anak mereka. Begitu juga dengan salah seorang anak yang ingin memberikan sebuah permen kepada Biksu Tong. Merasa curiga, Wukong kemudian menggunakan mata api kebenaran. Dan benar saja anak tersebut adalah merupakan jelmaan siluman yang sedang menyamar berniat membunuh gurunya. Tanpa keraguan, Wukong memukul anak tersebut di depan gurunya. Sandiwara siluman tengkorak putih pun dilanjutkan, di mana ia menyamar menjadi ibu dari anak tersebut dan berniat balas dendam kepada Biksu Tong. Tahu akan hal itu, tanpa pikir panjang, Wukong kemudian langsung membunuhnya. Kini Biksu Tong benar-benar marah kepada Sun Wukong dan membacakan mantra untuk menahannya. Dengan menahan rasa sakit yang luar biasa, Wukong tetap ingin menghabisi jelmaan siluman tadi. Setelah memukul anak tadi, kini emosi Biksu Tong tak tertahankan lagi. Ia kemudian menyuruh Wukong untuk pergi meninggalkan mereka. Bahkan penghormatan dari Sun Wukong tidak lagi diterima oleh gurunya. Wukong pun berpesan kepada Patkai dan Wuching untuk menjaga gurunya selama dalam perjalanan. Tak lama setelah Wukong pergi, kini dengan leluasa Biksu Tong dengan mudah ditangkap oleh siluman tengkorak putih. Setelah gurunya diculik, terjadilah perdebatan antara Patkai dan Wuching. Mereka pun memutuskan jalannya masing-masing, di mana Wuching ingin pergi menyelamatkan gurunya ke tempat siluman tengkorak putih, sedangkan Patkai pergi ke Gunung Huaguo untuk menemui Sun Wukong. Adegan selanjutnya diperlihatkan Biksu Tong yang telah berada di istana siluman tengkorak putih. Di sana Biksu Tong bertanya mengapa ia melakukan semua hal ini. Siluman tengkorak putih pun menjawab bahwa jika dirinya memakan Biksu Tong, maka ia akan menjadi siluman yang abadi. Karena sebenarnya ia tidak mau terikat dengan lingkaran reinkarnasi. Mendengar jawaban tersebut, Biksu Tong berusaha untuk memberikan pencerahan kepada siluman tengkorak putih. Namun sayangnya hal itu percuma. Beralih ke scene selanjutnya, tibalah Patkai ke Gunung Huaguo tempat tinggal Wukong. Tapi di sana ia tidak menemukannya karena Wukong sedang pergi ke langit. Akhirnya ia pun hanya membawa jubah perang milik Sun Wukong. Di langit, Wukong bertemu dengan Dewi Kuan Im. Di sana Dewi Kuan Im sedang memberikan pencerahan kepada Wukong dan menyuruhnya untuk percaya kepada orang lain. Sang Dewi juga mengatakan bahwa apa yang dilihat oleh matanya Wukong adalah kebenaran, sedangkan apa yang dilihat oleh gurunya adalah dari hati nuraninya.
Ia juga mengatakan bahwa gurunya sekarang dalam bahaya. Mendengar hal itu, ia langsung bergegas ke tempat siluman tengkorak putih. Beralih ke gunung tempat siluman tengkorak putih berada, tibalah Wuching yang saat itu langsung tidak disambut baik oleh pasukan tengkorak hidup. Terjadilah pertarungan antara Wuching dengan para tengkorak hidup yang begitu banyak jumlahnya. Tak lama setelah itu, dari kejauhan Tapa Patkai yang datang untuk membantu. Beralih di dalam istana, siluman tengkorak putih pun memulai aksinya untuk memakan Biksu Tong. Di tengah pertarungan Wuching dan Patkai, tiba-tiba jubah perang Wukong bergetar yang menandakan kedatangannya. Jubah itu pun langsung melekat kepada tubuh Wukong layaknya seperti Iron Man. Dengan kekuatan yang dahsyat, ia dengan mudah mampu mengalahkan para pasukan tengkorak hidup. Setelah itu, ia kemudian langsung masuk ke dalam istana dan menyerang siluman tengkorak putih. Terjadilah duet maut antara Sun Wukong melawan siluman tengkorak putih. Tampak di pertarungan ini Wukong lebih mendominasi. Sehingga merasa terdesak, siluman tengkorak putih kemudian membangkitkan kekuatan aslinya. Di mana kali ini dia mengeluarkan tengkorak raksasa yang sangat mengerikan, yang berusaha untuk mendapatkan Biksu Tong kembali. Tak berselang lama, Biksu Tong berhasil ditangkap olehnya. Tahu akan hal itu, tak tinggal diam, Wukong dengan segenap tenaga mencoba menyerang tengkorak raksasa tersebut. Walaupun tampak besar, ternyata tengkorak raksasa tersebut sangatlah cepat dan sulit untuk dihancurkan. Sampai pada akhirnya, Wukong menggunakan jurus 1000 bayangan. Dengan jumlah yang sangat banyak, Wukong berhasil menghancurkan tengkorak raksasa tersebut. Ia pun memenangkan pertarungan kali ini dan berhasil menyelamatkan gurunya. Setelah tengkorak raksasanya hancur, kini siluman tengkorak putih mendapat hukuman dari Sang Buddha, di mana rohnya akan lenyap untuk selama-lamanya. Tapi Biksu Tong yang merasa kasihan malah memohon kepada Buddha memberikannya kesempatan untuk berinkarnasi. Namun dikatakan bahwa satu-satunya jalan untuk menyelamatkannya adalah membimbing siluman tengkorak putih menuju reinkarnasi menjadi manusia, dan sebagai gantinya Biksu Tong harus merelakan nyawanya. Dengan penuh keyakinan, Biksu Tong mau melakukannya. Setelah semuanya selesai, Biksu Tong meminta kepada Wukong untuk membunuhnya agar ia bisa membimbing siluman tengkorak putih menuju reinkarnasinya menjadi manusia. Dengan berat hati, Wukong pun akhirnya mau menuruti permintaan dari gurunya tersebut. Wukong pun berkata bahwa ia pasti akan menunggu gurunya untuk kembali. Seketika itu, tubuh Biksu Tong pun menjadi batu. Sembari menunggu gurunya kembali, mereka pun melanjutkan perjalanan ke barat. Dan perjalanan mereka pun berlanjut. Sekian alur film kali ini dan kita kembali lagi di alur film selanjutnya.